Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kepribadian Muhammadiyah. Kami dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, tepatnya dari program studi pendidikan matematika, kelompok 5 dari kelas 4A. Kelompok 5 terdiri dari Nama saya Amri Rosaat, NIM 6. Saya Mailita Angin Latifah, NIM 19. Dan saya Lutfiana Mila Susanti, NIM 31. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kepribadian Muhammadiyah. Yang akan kami jelaskan meliputi yang pertama adalah hakikat Muhammadiyah, yang kedua adalah dasar usaha Muhammadiyah, yang selanjutnya adalah pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, dan yang terakhir adalah sifat Muhammadiyah. Nah, untuk materi yang pertama yaitu hakikat Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Sebagai persyarikatan, Muhammadiyah harus terus berjuang untuk merentangkan jaringan organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah harus terus berjuang untuk menyebarluaskan ide-idenya ke tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Maksud gerakannya jalan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, atau menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat segala sesuatu yang tidak baik. Untuk selanjutnya, di sini ada sasaran gerak Muhammadiyah. Sasaran gerak Muhammadiyah menggunakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Di sini sasaran dakwah amar ma'ruf nahi munkar memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu perseorangan, dan yang kedua itu masyarakat. Di dalam perseorangan itu dibagi menjadi dua. Tujuan yang pertama itu kepada yang muslim bersifat tajdid atau pembaharuan, dan tujuan yang kedua yaitu kepada yang non muslim bersifat ajakan untuk memeluk agama Islam. Yang selanjutnya ada dasar usaha Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip dalam mukadimah anggaran dasarnya, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hidup manusia harus bermasyarakat, atau hidup manusia harus bermanfaat pada sesama dan hidup dalam masyarakatan. Kemudian yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam, yaitu dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk prinsip selanjutnya yaitu yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat. Hal itu merupakan kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Selanjutnya yang kelima yaitu ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad. Ittiba itu adalah mengikuti semua yang diperintahkan atau yang dilarang oleh yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Atau dalam kata lain, kita itu menerima atau mengikuti pendapat perbuatan seseorang, yaitu Nabi Muhammad, dengan mengetahui dasar pendapat atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Ya, yang selanjutnya yaitu ada pedoman amal usaha Muhammadiyah. Dengan memperhatikan dasar prinsip dasar usaha Muhammadiyah yang tadi saya jelaskan, Muhammadiyah berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Artinya,
Setiap usaha dan aktivitas dalam Muhammadiyah perlu didasarkan pada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat itu dikuatkan dengan merujuk kepada ajaran Allah agar setiap usaha yang dilakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Pedoman amal usaha Muhammadiyah juga terdapat pada Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Kemudian ayat kedua, usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Ya, tadi adalah dasar dan pedoman amal usaha Muhammadiyah. Selanjutnya adalah mengenai perjuangan amal usaha Muhammadiyah. Perjuangan amal usaha Muhammadiyah terbagi dalam 5 bidang. Yang pertama adalah bidang keagamaan, yang kedua adalah bidang pendidikan, yang ketiga adalah bidang kemasyarakatan, yang keempat adalah bidang politik kenegaraan, yang kelima adalah bidang ekonomi dan keuangan. Pada bidang keagamaan, yaitu terbentuknya Majelis Tarjih pada tahun 1927. Majelis Takjih ini adalah suatu lembaga yang menghimpun ulama-ulama dalam Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan permusyawaratan dan memberi fatwa-fatwa dalam bidang keagamaan serta memberi tuntunan mengenai hukum yang sangat bermanfaat bagi halayak umum. Seperti memberi tuntunan dan pedoman dalam bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah, memberi pedoman dalam penentuan ibadah puasa dan hari raya, dengan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah, serta memberi pedoman dalam ilmu perhitungan hisab atau astronomi sesuai dengan jalan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Yang selanjutnya adalah Departemen Agama Republik Indonesia. Bentuknya Departemen Agama Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kepeloporan kepemimpinan Muhammadiyah. Oleh karena itu, Menteri Agama yang pertama dipercayakan kepada tokoh Muhammadiyah, yaitu Moh Rashidi BA, yang pada perjalanan akademiknya telah berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Sorbonne Prancis dan menjadi guru besar atau profesor di Universitas Indonesia. Selanjutnya adalah usaha penyempurnaan pengangkutan jemaah haji Indonesia yang telah dilakukan oleh H. Syujang sebagai tokoh PKU Muhammadiyah. Yang selanjutnya adalah mengenai penambahan kesadaran dan kenikmatan beragama, beramal, dan berorganisasi. Dengan kesadaran itu, maka tumbuh dan berkembang hasil-hasil yang nyata di berbagai wilayah, yaitu berupa tanah wakaf, infak, bangunan-bangunan, kesediaan mengorbankan harta untuk kepentingan agama, dan sebagainya. Yang selanjutnya mengenai bidang pendidikan. Mengenai bidang pendidikan ada mendirikan sekolah umum maupun mendirikan madrasah. Seperti contoh-contoh yang berada di sekitar kita sudah terdapat TK seperti RA Aisyah. Untuk jenjang SD terdapat SD Muhammadiyah, terdapat SMP Muhammadiyah, terdapat SMA dan SMK Muhammadiyah. Dan untuk madrasah terdapat Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah, dan terdapat Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Yang selanjutnya bidang kemasyarakatan, mendirikan rumah sakit dan mendirikan panti asuhan. Mendirikan rumah sakit ini adalah rumah sakit modern yang lengkap dengan segala peralatan serta membangun balai-balai pengobatan, rumah sakit bersalin, apotek, dan sebagainya, seperti mendirikan PKU maupun mendirikan rumah sakit Muhammadiyah. Dan panti asuhan ini adalah panti asuhan bagi anak yatim seperti untuk putra dan putri, untuk orang-orang bisa menyantuni. Dan yang selanjutnya adalah bidang politik kenegaraan, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Politik. Pada zaman dahulu atau pada saat zaman penjajahan, Muhammadiyah ikut mempelopori berdirinya Partai Islam Indonesia. Begitu pula pada tahun 1945, termasuk menjadi pendukung utama berdirinya Partai Islam Masyumi dengan gedung Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tempat kelahirannya, dan ikut aktif dalam keanggotaan MAI atau Majelis Islam Ala Indonesia dan menyokong sepenuhnya tuntutan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI agar Indonesia mempunyai parlemen di zaman penjajahan. Selain itu, pada bidang ekonomi dan keuangan terdapat BPR, BMT, Koperasi, Biro Perjalanan, dan lain-lain. Apa itu sebenarnya BMT? BMT adalah Baitul Mal wa Tamwil atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Ya, untuk menambahkan pada bidang kemasyarakatan juga terdapat Lazismu yang ikut membantu penyaluran zakat, dan itu juga termasuk dalam bidang keagamaan juga.
Ya, untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat Muhammadiyah. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Dengan sifat ini Muhammadiyah tidak boleh mencela dan mendengki golongan lain. Sebaliknya Muhammadiyah harus tabah menghadapi celaan dan dengkian golongan lain tanpa mengabaikan hak untuk membela diri. Yang kedua, yaitu memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Setiap warga Muhammadiyah, siapapun orangnya, termasuk para pemimpin dan dai-nya, harus memegang teguh sifat ini dalam rangka untuk memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga yaitu lapang dada, luas pandangan, dan dengan memegang teguh ajaran Islam. Lapang dada atau toleransi adalah satu keharusan bagi siapapun yang hidup dalam bermasyarakat. Sifat yang keempat yaitu bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Sudah merupakan sifat Muhammadiyah sejak lahir, karena sifat ini tidak mungkin terlepas dari jiwa dan raga Muhammadiyah. Mengapa Muhammadiyah sejak lahir mengemban misi agama, sedang agama diturunkan oleh Allah melalui para nabinya. Sifat yang kelima yaitu mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Selanjutnya, untuk sifat yang keenam yaitu amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapang serta menjadi contoh tauladan yang baik. Yakni menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Sifat yang kedelapan yaitu kerjasama dengan golongan Islam maupun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Sifat yang kesembilan yaitu membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah. Yang kesepuluh yaitu bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Ya, dari penjelasan tadi dapat kami simpulkan bahwa Muhammadiyah hadir dengan kepribadiannya yaitu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan gerakan tajdid. Inilah yang menjadi kepribadian Muhammadiyah. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman pada berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata maupun ucapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.